seringkali kesengsaraan yang dialami oleh manusia mengabaikan hal-hal yang seperti itu. Ekspansi berapa cabang? Iya. Satu cabang keuntungan sekian. Modalnya sekian. Terus kemudian mau melamar gadis yang dari desa sana. Terus yang tahun kedua itu janda yang sebelah sana. Masa sampai begitu ya? Enggak, contoh. Wah, ini berat ini. Yang terjadi? Oke, gimana? Satu aja diamuk diem. Wah, ini curcol tau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ali Mahdi ya di channel kesayangan kita. Kali ini saya bersama narasumber yang luar biasa, yang keren, yaitu Ustadz Mustafid Amna. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Kelihatan sangat sehat dan kelihatan bahagia. Gitu. Bahagia. Meskipun lelah. Iya. Karena lelah itu alamiah. Oh gitu ya Ustadz? Iya. Justru lelah itu harus dinikmati ya? Artinya begini, kalau orang lelah itu artinya dia sudah bekerja. Oh, keren. Baik, Ustadz. Ya. Nah, setiap manusia pasti ingin bahagia, Ustadz. Oh iya, betul. Betul kan? Iya. Nah, tapi masalahnya tidak dipungkiri bahwa setiap manusia itu pasti mengalami ujian. Iya. Betul nggak? Iya. Ya. Baik itu ujian dalam bentuk kenikmatan, ya kebahagiaan maupun kesusahan. Iya. Betul Ustadz ya? Iya. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa sih Allah ini menjadikan ujian untuk setiap manusia, lebih-lebih orang yang beriman, Ustaz? Kenapa, Ustaz? Nah, begini ya. Pertama yang harus kita pahami bahwa keberadaan manusia itu adalah satu dari sekian makhluk Allah yang Allah ciptakan. Itu harus dipahami dulu. Ya. Jadi kalau kita bicara mengenai semesta. ciptaan Allah. Maka manusia itu hanya bagian kecil dari ciptaan Allah. Kalau itu difahami maka nanti ya apapun yang menimpa manusia itu pada akhirnya itu mudah diterima oleh manusia itu sendiri. Iya. Walaupun yang menimpa itu dalam bentuk kemelaratan misalnya, kesusahan, bencana. Iya. Karena gini, kemelaratan, bencana, sesuatu yang tidak mengenakkan, itu sebenarnya kalau kita renung-renungkan itu hanya persoalan perspektif. Seperti apa itu? Sudut pandang manusia. Sudut pandang manusia dan kemudian direspon oleh rasa. Maka kan ada orang yang merasa bersedih. Nah, ya. Jadi respon dari peristiwa yang terjadi. Nah, jadi kalau kita kembalikan pada tadi pernyataan awal bahwa manusia itu hanya sebagian kecil dari makhluk yang diciptakan Allah. Kesemestaan ciptaan Allah. Maka tidak ada yang besar sesungguhnya yang menimpa manusia itu. Begitu ya? Iya. Apa bandingannya? Kan gini, saya mau bikin satu contoh yang mungkin gampang ya. Misalnya peristiwa hujan. Hujan itu kan salah satu yang dikehendaki oleh Allah dengan mekanisme yang ada lah kan itu ya. Mulai dari air yang menguap dan kemudian turun jadi awan terus turun. Ya. Peristiwa hujan. Hujan itu ya hujan. Tapi hujan itu kadang-kadang atau realitasnya atau kenyataannya itu ada yang menimpa orang yang sedang di jalan. Nah itu dia. Ada menimpa orang yang sedang tidak berpayung. Ada menimpa orang yang di dalam rumah. Tapi kadang-kadang juga bikin bencana. Nah itu gimana? Bencana itu tadi sebenarnya itu perspektif manusia. Walaupun realitasnya banjir misalnya. Banjir itu ada manusianya atau tidak ada manusianya di situ banjir. Banjir itu apa coba simpelnya? Kan kumpulan air yang banyak meluap-luap, menghanyutkan.
Dan mekanisme dalam sunatullah itu, air itu kan berkumpul di tempat yang rendah. Wow, gitu ya. Makanya di peribahasa bahasa Indonesia itu kan ada pernyataan gini, kalau takut ombak jangan bikin rumah di tepi pantai. Yang salah itu ombak yang menggulung atau manusia? Ya manusianya. Tapi ini Ustaz. Tapi ombak itu kan tetap ada terus kan? Ada. Ya ada. Ombak yang besar itu kan ada terus. Yes. Mau ada perahu yang lewat atau tidak kan itu ada. Iya. Iya kan? Pertanyaannya. Iya. Ada enggak pengaruh manusia terhadap peristiwa alam yang terjadi itu? Ya ada. Seperti apa? Misalnya. Pengaruh manusia ya. Karena saya lewat maka kemudian ada ombak gitu. Gimana dengan pernyataan gini misalnya, bahwa setiap musibah atau bencana itu karena ulah manusia. Ya. Apa? Begini, bukan itu maksudnya ya? Begini, beda ya? Iya. Saya mau kembali lagi kepada yang awal tadi dulu, harus kita pahami. Bahwa kita ini adalah bagian dari ciptaan Allah yang kemudian Allah itu menciptakan alam semesta itu dengan seluruh mekanismenya, dengan tata tertibnya, dengan timingnya, dengan ukuran dan kadarnya. Kan semuanya itu kata Al-Quran kan diciptakan sesuai dengan kadarnya. Kadarnya masing-masing. Contohnya tadi itu ya, tadi. Ada banjir. Yes. Itu karena kadar airnya itu melebihi tempat kapasitas yang ada. Gitu. Itu sudah diukur oleh Allah, memang hujannya itu segitu. Memang hujannya segitu karena teriknya segitu, karena air yang menguap segitu, karena kecepatan air segitu, karena kelembapan udara seperti itu, maka turunlah air segitu. Itu ada enggak, pertanyaan saya, ada enggak unsur manusianya di situ? Enggak ada. Karena sudah diukur ya, ada ukurannya. Sudah ada ukurannya. Sudah. Iya. Kalau itu dibiarkan, alam itu ya dibiarkan sesuai dengan sunnahnya, dengan sunatullahnya, dengan hukum-hukum yang diciptakan oleh Allah di dalam alam ini, maka sebenarnya tidak ada yang keliru. Tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah. Allah itu tidak keliru di dalam semua penciptaannya. Tidak ada produk gagal dari Allah. Meskipun hujan itu sangat lebat, di satu pemukiman itu bukan produk gagalnya Allah. Oke, sekarang kembali ke ujian masing-masing orang ini. Sekarang begini. Gimana? Kalau kita sudah paham itu, bahwa ini memang sudah kehendak Allah. Allah sudah ukur semua peristiwa, dan bahkan di dalam Al-Quran dinyatakan ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Allah itu penulis skenario dari seluruh apa yang terjadi di muka bumi ini. Cuma masalahnya kan kita tidak tahu skenario Allah. Nah, kita cuma bisa membaca fenomena, kebiasaan. Kalau di situ itu hujan lebat, jangan bikin rumah tanpa atap misalnya, atau atapnya harus kuat. Berarti makhluknya ini yang namanya manusia harus menyesuaikan. Seringkali kesengsaraan yang dialami oleh manusia mengabaikan hal-hal yang seperti itu. Kita ambil contoh misalnya di Jakarta ya. Jakarta itu kan sering terjadi banjir. Pertanyaannya, banjirnya di mana itu terjadi? Kan di dekat sungai kan? Di daerah-daerah rendah kan? Sudah tahu banjir, kenapa kok tinggal di situ? Ini apakah ada hubungannya dengan IKN ini harus pindah? Enggak. Saya enggak nyinggung. Enggak. Oke. Sudah tahu di situ setiap tahun itu air meluap ke sana. Tapi kenapa orang? Jadi sebenarnya tidak ada kesalahan itu akan ditimpakan kepada Allah. Tapi bagaimana dengan itu nyambung dengan itu tadi. Apa yang menimpa atau keburukan yang menimpa orang itu fabima kasabat aidihim. Iya kan? Oke lah. Jadi memang ternyata manusia yang harus kemudian beradaptasi. Berarti kemampuan memahami alam itu seperti apa perilakunya. Nah, itu bisa kita pelajari ya. Apalagi dengan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Hanya kembali lagi gini Ustaz. Bukankah Allah sudah menyatakan juga bahwa manusia itu harus diuji? Betul. Nah, berarti gini, walaupun kita sudah beradaptasi, misalnya belajar, tetap Allah juga menguji. Iya, betul. Nah, gimana nih? Ayo. Kalau kita mau bikin contoh yang
ekstrim ya. Apakah setiap orang yang berhati-hati itu tidak nabrak? Ya belum tentu. Belum tentu, artinya tidak ada hubungan langsung antara hati-hati dengan nabrak. Iya, berarti itu artinya Allah menguji juga kan dengan tabrakan itu kan. Nah, gitu. Sekarang yang paling penting adalah sikap kita, Itu. respon kita terhadap peristiwa itu yang menimpa. Karena itu kemestian ya diuji itu ya, gitu ya, nggak bisa menghindar ya. Kemestian. Nah, diuji dalam hal apa? Nah, pertanyaannya. Jadi kan ujian itu kan macam-macam. Kalau orang mau cari SIM ya. Itu kan ujiannya kan lenggak-lenggok kan gitu ya. Belak-belok gitu. Itu karena menguji kemahiran. Sekarang Allah itu mau menguji manusia dalam hal apa? Ya bermacam-macam. Apa itu? Jadi Allah itu ingin menguji bahwa manusia itu adalah hamba dan Allah itu adalah Tuhan. Oh, begitu. Nah, sekarang ujian itu apakah hanya berkaitan dengan musibah, Ustaz? Oh, tidak. Nah, terus apa kan? Tidak. Berarti kalau misalnya dengan kenikmatan itu juga ujian? Iya. Kata kuncinya ya, hamba Tuhan. Oke, berarti itu begini. Kata kuncinya. Kalau memang ujian itu bisa baik, bisa buruk, bisa bahagia, bisa sengsara. Kenapa Allah nggak ngasih yang bahagia aja? Lain, pertanyaannya harus dirubah. Gimana? Jangan ujiannya sengsara atau ujiannya apa tadi? Bahagia dan sengsara. Enggak. Bahagia dan sengsara itu soal respon. Ujiannya itu sama. Tapi respon orang itu bisa bahagia, respon orang itu bisa bersedih. Berarti salah dong kalau saya bilang bahwa ujian itu bisa nikmat, bisa bahagia. Bisa bahagia, bisa sengsara. Ujian atau ujian yang berupa peristiwa itu awalnya netral. Itu adalah fenomena, itu adalah takdir Allah, itu adalah iradah Allah, soal timingnya, soal kadarnya, soal itu netral. Apa misalnya? Saya kasih contoh biar apa? Oke, ya. Manusia apa? Itu hidup selamanya atau mati? Ya mati dong. Pertanyaannya lagi. Di dunia kan, nanti di akhirat hidup lagi soalnya. Enggak di dunia. Makanya tadi saya mikir ini, jangan-jangan cobaan ini. Di dunia. Oke. Kan mati itu bisa menimpa siapa saja. Terus bisa kapan saja kan? Bisa kapan saja ya. Antum sekarang bisa nggak mati? Bisa kan? Bisa. Bagi antum, kematian antum itu sudah takdirnya. Tapi bagi anak-anak antum, kematian antum pada saat ini ketika masih dibutuhkan, itu nanti akan menimbulkan satu efek. Misalnya harus berpikir, kemarin saya uang jajan dikasih sama Abi. Nah, itu jadi musibah gitu ya. Itu dikasih sama Abi. Kan gitu ya? Sekarang Abi sudah nggak ada, siapa yang ngasih? Nah, respon yang dilakukan oleh anak-anak kita itu seperti apa? Itulah ujiannya. Matinya sendiri itu ya mati sudah, nggak mungkin akan hidup terus. Baik. Setuju nggak? Iya, setuju. Hanya gini, misalnya ada contoh lain. Misalnya begini, sekarang contoh dari saya. Orang yang faham bahwa dia hamba, maka dia akan berucap apa? Inna lillahi. Kami ini adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita itu semuanya akan kembali kepada Allah. Nah, kalau misalnya kita diuji misalnya, atau mendapat nikmat, kasih hadiah, Fortuner seri terbaru, nah itu apa enggak? Antum pengen Fortuner? Nah, misalnya. Kenapa enggak yang lebih? Itu ujian apa? Kenapa enggak yang musibah? Lebih mahal? Gitu. Kenapa enggak lebih mahal? Nah, setiap orang kan punya sekarang yang punya cita-cita yang berbeda. Yang viral itu sekarang Rubicon. Oke lah, siap. Katakanlah itu, Zat. Gimana ini, ayo? Gini, ya. Orang itu ketika mendapatkan sesuatu yang secara zahir tampak indah, nikmat, indah, bermanfaat, itu belum tentu pada hakikatnya bersifat indah, nikmat, dan bermanfaat. Ini dalam, Ustaz. Lah iya. Karena setiap orang kan punya persepsi ya. Mana nikmat, mana musibah gitu. Kalau saya itu menyebutnya orang yang terpenjara oleh dunia materialistik. Wah,
berat ini Ustaz ya. Soalnya kita masih hitam putih. Oh ini nikmat, ini musibah. Karena gitu. Gini, nanti itu ada hubungannya dengan kebahagiaan tadi itu. Iya. Maka kebahagiaan itu bisa didapat oleh orang-orang yang bisa mengambil jarak dengan ini. Bisa mengambil jarak dengan bukan hanya harta ya, tapi bisa mengambil jarak dengan semua fenomena. Maka ketika Nabi kita Muhammad SAW kehilangan putranya, itu kan air matanya menetes. Ya. Tapi beliau ridho enggak? Ridho. Karena takdir Allah tentang itu sudah pasti terjadi. Tidak bisa diundur. Dan apa yang diinginkan oleh manusia? Kan manusia itu kan punya gini ya. Zaman sekarang itu karena saya kurang sependapat sih dengan yang begini. Orang menulis roadmap-nya, umur segini, umur segini. Iya. Kurang sependapat ya. Kurang. Oke. Kenapa? Karena begini, orang kepleset, orang kesandung, itu nggak ada tanggalnya. Iya. Nah, mungkin hanya untuk guidance saat bahwa nanti mau ke sini. Boleh, tapi tidak boleh mengandalkan itu. Tidak boleh bahwa yang menjadikan dia bahagia itu kalau itu tercapai, kalau enggak. Oh iya, I see. Ya boleh nulis, tapi belum itu. Kalau yang terjadi itu apa yang ditulis, maka kita beli buku yang paling tebal. Ini menarik ya percakapan ini, kayaknya nggak selesai tadi. Hanya begini aja untuk di akhir ini, berarti bagaimana seharusnya kita menyikapi kalau tadi berkaitan dengan yang menjadikan itu musibah atau nikmat kan sikap ternyata. Nah, bagaimana kalau sikap kita? Sikap itu adalah ridho terhadap apa yang ditakdirkan Allah kepada kita. Ridho. Mau baik, mau buruk. Buruk itu dalam arti apa ya? Tidak mengenakan. Kepleset jatuh itu kan nggak enak. Kita harus ridho bahwa saya kepleset itu memang sudah ditakdirkan Allah kepleset. Saya mau ingatkan kita semuanya, ada sebuah nasihat dari Nabi SAW yang disampaikan kepada sahabat Ibnu Abbas dalam hadis yang panjang. Salah satunya Nabi menyatakan, wa'lam, ketahuilah wahai Ibnu Abbas, annama asobaka, bahwa apa yang menimpamu, apapun yang menimpamu, lam yakun liyukhti'aka, itu memang tidak dikehendaki oleh Allah untuk meleset. Jadi apa yang mengenaimu, mau mengenakan atau tidak mengenakan, ya, itu memang dikehendaki oleh Allah menimpamu. Apa yang datang kepadamu itu memang dikehendaki oleh Allah datang kepadamu, bukan yang engkau kehendaki. Ya. Berikutnya, wa'lam, annama yukhti'uka lam yakun liyusibaka, dan apa yang terhindar darimu itu memang Allah menghendaki itu tidak menimpa. Maka sikap seorang yang beriman itu artinya dia meyakini dirinya bahwa dia itu hamba Allah, dan di luar dirinya itu ada kekuatan yang dahsyat yang mengatur itu semuanya. Itu adalah Allah yang irodahnya itu mutlak. Berarti paling pertanyaannya begini, kalau begitu kita diam saja. Ya enggak bisa. Manusia itu juga punya irodah. Tapi irodahnya manusia di bawah irodahnya Allah. Di bawah kendalinya irodahnya Allah. Itu untuk membuktikan itu gampang. Orang yang punya rencana misalnya merintis bisnis gitu ya, tahun sekian, ekspansi berapa cabang, satu cabang keuntungan sekian, modalnya sekian, terus kemudian mau melamar gadis yang dari desa sana, terus yang tahun kedua, atau ketiga, keempat, kan gitu, janda yang sebelah sana, dan seterusnya kan itu ya, kan itu ya, yang terjadi. Tapi masa sampai begitu enggak, contoh. Wah, ini berat ini. Yang terjadi, oke, gimana? Satu aja diamuk diem.
Wah, ini curcol toh ini. Baik Ustaz, ini luar biasa. Ini ternyata yang kita bahas ini nampak ringan tapi dalam gitu loh, dan prakteknya nggak semudah itu. Memang, betul nggak? Memang. Betul. Disitulah ada orang yang lulus, ada yang nggak lulus. Itulah yang disebut dengan ujian. Yes, terakhir sekarang pesan Ustadz ya pada teman-teman atau kita sendiri atau mungkin saya sendiri, apabila sekarang kita lagi misalnya katakanlah diuji dengan ketidakenaan macam-macam tentang rumah tangga, anak-anak, pekerjaan, bisnis, gimana Ustadz? Nah, kembali kepada kaidah awal tadi itu. Dan kemudian kita juga melihat apa yang menimpa orang lain. Ya. Bahwa semua manusia ya, itu tidak terkecuali, itu semua mendapatkan ujian. Yes. Ada yang enak, ada yang tidak enak. Semuanya sama. Yeah. Semuanya sama. Kalau orang Jawa itu bilang kan urip nang donya itu kan sawang sinawang. Sawang sinawang. Artinya itu hanya saling melihat. Saling melihat. Jadi orang seperti saya misalnya melihat seorang yang berkelimang harta, itu sepertinya enak. Sepertinya ya. Seperti orang melihat gunung. Gunung itu indah kalau dilihat dari jauh, tapi begitu masuk dia cekcok dengan istrinya, dia diprotes anaknya, kan gitu ya. Belum lagi proses untuk menjadi kaya juga nggak semudah itu. Iya, berkeringat, sampai dia tidak tidur dan seterusnya. Begitu dia sampai kepada titik itu, dia barangkali sudah tidak berdaya. Baik, berarti kuncinya ridho ya. Ridho. Kalau orang itu ridho, maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Ini kata Nabi SAW kan, faman rodiya falahur ridho, wa man sakhita falahu fa'alaihi as-sukhtu. Kalau dia ridho terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah, apa yang menimpa dia, ya, yang diberikan oleh Allah, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah, dan keridhaan Allah itu yang paling mahal. Keridhaan Allah itu yang paling mahal. Nah, dan keridhaan Allah itu bukan nanti dicarinya sekarang. Efeknya juga sekarang. Iya, kan nanti itu kan kalau orang sudah mati, itu kan di situ kan darul jaza. Baik, kalau gitu materi tentang ridho akan kita bahas di sesi berikutnya. Masih nyambung dengan ini ya? Iya. Gitu Ustaz ya. Insyaallah. Baik, pemirsa, demikian tadi perbincangan yang luar biasa penuh dengan makna dengan Ustadz kita, Ustadz Mustafid Amna, dan mudah-mudahan bermanfaat, dan sampai jumpa lagi. Tapi jangan lupa ya, subscribe, like, komen, dan share channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.